Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edin Sono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas satu topik yang ada kaitannya dengan kapan bayi atau anak bisa diajak berenang. Karena banyak orang tua yang melarang anak-anaknya masuk air terlalu lama atau diajak berenang dengan berbagai alasan. Sebelum kita masuk pada topik utama, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya. Berenang merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan, baik itu balita, baik itu bayi, orang dewasa, atau anak-anak. Nah, tapi pada usia berapa sebaiknya anak ini bisa dibawa berenang? Sebenarnya tidak ada batas usia. Yang penting anak bisa menegakkan lehernya atau menegakkan kepalanya dengan bagus, ya kurang lebih usia 4 bulan, maka sebenarnya anak sudah bisa dibawa berenang. Tapi patokan paling aman sebenarnya pada usia 6 bulan. Ada berapa hal yang harus diperhatikan supaya anak ini bisa bermain air atau berenang ini tetap dalam keadaan aman atau sehat atau tidak mempengaruhi kesehatannya. Yang pertama, ketika kita mengajak anak-anak ini bermain air atau berenang, baik itu di kolam renang umum ataupun di rumah, pastikan suhu tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi kurang lebih suhu 32 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu pagi atau terlalu siang terik matahari. Ya kurang lebih pada pukul 9 atau 10 siang itu bagus untuk anak-anak. Jadi nggak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kemudian yang kedua, pastikan air itu dalam keadaan bersih. Jadi memang kalau di tempat umum kita tidak bisa memastikan tempat itu bersih. Tapi kalau kita perhatikan siapa yang biasanya jumlah orang yang mandi di sana banyak atau tidak, maka kita bisa memperkirakan air ini bersih atau tidak. Kalau kita ragu-ragu, kalau anak kita masih balita atau masih bayi, sebaiknya kita berenang di rumah kita sendiri aja. Kita belikan bak karet aja, sehingga airnya kita bisa terkontrol. Tapi kalau anak sudah mulai besar, usia 2 atau 3 tahun, boleh di tempat umum karena daya tahan tubuh anak ini sudah lumayan kuat. Kemudian yang ketiga, kalau diperlukan anak-anak ini diberi pelampung. Jadi kalau untuk balita atau bayi itu pakai pelampung, bisa ditaruh di dadanya atau di tangannya, tergantung kondisi anak masing-masing. Tapi kalau sudah mulai membesar, tidak pakai pengaman pun sebenarnya boleh. Yang penting kita harus selalu ada di dekatnya untuk memastikan keamanan untuk anak ini. Jadi yang keempat, di samping yang nomor 3 pelampung, yang keempat, orang tua harus selalu melindungi, ada di dekatnya dan ada di jangkauannya. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita bisa menolong, dan yang pasti anak itu merasa nyaman, tenang kalau ada orang tuanya. Kemudian yang kelima, jangan sekali-kali menenggelamkan kepala anak itu ke dalam air. Jadi ada orang tua yang mungkin merasa ingin semangat anaknya cepat bisa berenang, maka anak ini sering ditenggelamkan kepalanya. Nah ini tidak boleh, karena takutnya ada air yang masuk ke paru-paru atau ke dalam perutnya. Dan yang keenam, jangan mengajak anak berenang pada waktu mereka baru makan, minum, atau lagi mengantuk, karena kondisi ini tidak bagus untuk gerakan anak-anak. Belum bisa diincah ini kalau baru makan atau masih mengantuk. Jadi biarkan kurang lebih 1 jam atau 2 jam setelah makan, setelah minum, anak-anak baru boleh berenang. Yang ketujuh, ini yang penting, setelah kita melakukan kegiatan ini, kita sudah melaksanakan renang ini, pastikan kita membawa minyak telon, minyak kayu putih, baju hangat, dan juga kaos kaki. Ini untuk memastikan suhu anak itu tetap hangat setelah berenang. Dan tentunya setelah berenang, anak ini harus dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, kapuri, dan sebagainya. Karena air yang digunakan untuk berenang bersama-sama banyak orang akan berpotensial banyak bakteri di sana, bisa
penyakit diare atau ISPA, gangguan pernapasan. Saya rasa cukup sekian info saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.